Yo, minasan! Chapter 1187 One Piece telah rilis dengan judul Dalang. Di mana pada chapter kali ini, kita akhirnya melihat pertarungan antara Imu melawan Luffy, Zoro melawan Summers, dan Sanji yang berhadapan dengan Killingham. Sebelum saya lanjut, siapa tahu ada yang ingin berdonasi, silakan klik link Saweria yang ada di deskripsi ya. Pada cover chapter 1187 One Piece, kita diperlihatkan Reju yang sedang memarahi para pelikan camar yang jahat dan sudah benjol demi melindungi anak bebek buruk rupa. Pelikan camarnya adalah saudara laki-laki dan ayah Sanji, sedangkan bebek buruk rupa adalah Sanji minasan. Tertulis pada panel awal, Luffy menghajar Imu. Chapter dimulai memperlihatkan Loki yang begitu terkejut saat Nerona Imu terlempar begitu jauh hingga memuntahkan darah, dan Luffy yang sangat marah setelah meninju wajah Nerona Imu. Wah, di sini haki Luffy berpencar kemana-mana ya minasan. Namun sebelum mendarat, Imu pun mengeluarkan 2 buah api hitam, di mana api hitam tersebut memiliki wajah minasan. Lalu Imu pun menabrak hingga menciptakan ledakan yang lumayan besar. Sementara itu, Loki memegangi dadanya yang terluka. Ia merasa senang karena Imu terkena pukulan yang keras. Meski begitu, menurut Loki, itu terjadi karena luka yang telah dia berikan pada Nerona Imu. Melihat Loki terluka parah, Luffy pun menyuruh Loki untuk pergi dan beristirahat terlebih dulu. Namun Loki justru kesal dan berkata, "Kau menyuruhku beristirahat? Memangnya kau sedang bicara dengan siapa?" Tiba-tiba, kedua api hitam Imu telah menempel pada bahu Luffy dan Loki minasan. Luffy menjadi panik karena bahunya mulai terbakar. Bahkan Luffy merasa itu terlalu panas sampai bertanya, "Api hitam apa itu?" Anehnya, api hitam ini berbicara. Dia berkata bahwa mereka semua menuju ke dada, tempat di mana pedang tadi ditancapkan beberapa saat yang lalu. Kita pun melihat Imu yang kembali membidik menggunakan api hitamnya. Loki yang tampak kesakitan bertanya, "Api ini dari mana? Mengapa dia menyebar seperti kebakaran besar?" Lalu dengan bidikan Imu yang telah menjadi tanda X, dia pun menggunakan serangan yang bernama Stigma, segel balas dendam iblis. Bersamaan dengan itu, Luffy menyadari kalau di api hitam itu ada tanda X juga. Tetapi Loki sudah terkunci dan langsung menerima serangan pedang hitam yang begitu panjang hingga menebus tubuh Loki. Anehnya, karena di pedang hitam tersebut terdapat juga tanda X minasan. Panel lalu berpindah di mana Brook dan yang lainnya telah tiba di es balok yang mengurung Gungko. Brook bertanya-tanya, benda apa sebenarnya itu? Sama sekali tidak bisa dihancurkan. Jinbei yang mencoba menghancurkannya juga tidak berhasil. Membuat Usopp berpikir sepertinya itu bukan terbuat dari es. Franky beranggapan kalau rasanya lebih mirip berlian atau semacamnya. Mendengar itu tentu saja Nami terkejut minasan. Tapi Nami bertanya, kalau itu bukan es, seharusnya perempuan yang terperangkap di dalamnya sudah kehabisan nafas. Brook berkomentar, kalau ini disentuh rasanya dingin, tapi dia tidak begitu yakin. Membuat Nami bertanya, apakah Brook tidak bisa membedakannya? Tetapi Franky membenarkan Brook, ketika dia sentuh, dia juga tidak begitu yakin. Nami pun menjadi marah, karena mereka semua memang bukan manusia, jadi tidak bisa membedakan rasanya dingin. Tiba-tiba, Loki terjatuh tepat di es balok itu minasan. Begitupun dengan palu Ragnir yang tepat mengenai es balok tersebut. Melihat itu, mereka semua terkejut. Apakah Loki telah dikalahkan? Bahkan dada Loki sampai tertusuk. Lalu Ragnir yang telah berubah menjadi tupai langsung melompat ke Loki karena sangat khawatir. Di saat bersamaan, Brook menjadi kaget karena es balok itu tiba-tiba mencair. Membuat Brook menatap Putri Shuri begitu dalam minasan. Panel kembali ke pertarungan di mana Luffy berada di sebuah pohon, lalu Nerona Imu telah berada di belakangnya. Di sini Luffy sudah mengetahui keberadaan Imu, namun dengan cepat
Nerona Imu justru langsung membidik Luffy menggunakan stigma. Untung saja Luffy langsung membuat jubah sehingga serangan pedang hitam Nerona itu justru menyerang jubah Luffy minasan. Hal itu membuat Nerona tampak terkejut dengan apa yang Luffy lakukan. Wah, Luffy kalau bertarung auto cerdas ya. Panel kembali berpindah ke desa misterius, tepatnya di pelabuhan Sea Drawing, di mana Zoro telah muncul di kapal yang sudah dipersiapkan oleh Sommers. Zoro bertanya, sedang apa dia di desa itu? Melihat kemunculan Zoro, Sommers pun balik bertanya, salah satu dari 3 monster bajak laut topi jerami ya? Sommers melanjutkan, bukankah tadi Zoro berada di desa barat? Sommers memberi saran agar Zoro menjauh sebelum mencelakakan diri sendiri. Sommers kembali bertanya, apa tujuan Zoro datang ke tempat Sommers? Zoro menyindir, bukannya Sommers yang lebih dulu telah mengacaukan pesta di desa barat? Dengan santai, Sommers menyuruh Zoro untuk tidak terlalu peduli dengan para raksasa. Terlebih lagi, rekannya sebentar lagi akan membawa para anak-anak itu ke tempat ini dan semuanya akan berakhir. Mendengar itu Zoro pun tersenyum dan merasa aneh. Karena di saat mereka berdua sedang berbicara, rekan Zoro juga sedang menuju ke desa barat. Sehingga dia bertanya kepada Sommers, apakah Sommers yakin kalau rekan Sommers itu akan kembali? Wah, sekalipun Zoro dan Sanji selalu berantem, tapi soal pertarungan, Zoro selalu percaya kepada Sanji dan begitupun sebaliknya minasan. Sommers bertanya, apa alasan Zoro berkata seperti itu? Dengan tersenyum menyeramkan, Zoro berkata tegas, karena rekan Sommers yang bajingan itu akan mati di desa barat. Lalu tanpa basa-basi, Sommers pun langsung menyerang Zoro dengan tombak yang dipenuhi duri. Namun Zoro dengan cepat menghindarinya sembari menahan tombak tersebut menggunakan pedangnya minasan. Di sini Sommers mengatakan dengan sombong bahwa Zoro itu tidak tahu jika kekuatan Sommers dan Killingham saat ini telah berada di puncak. Panel lalu berpindah di mana Sanji tiba di desa barat tempat Killingham sedang menculik anak-anak menggunakan mimpi buruk Zaza. Diceritakanlah bahwa di desa barat hujan turun begitu deras seolah-olah langit sendiri telah terkoyak. Kita pun melihat bagaimana Zaza yang terus menyerang minasan. Sanji lalu menganalisis pertarungan. Yang pertama, ada seekor monster raksasa bahkan lebih besar daripada para raksasa itu sendiri dan sedang menculik anak-anak serta membawa mereka ke tempat lain. Namun Sanji tidak akan menyelamatkan bocah-bocah itu. Situasi kedua pada analisis Sanji, dia tidak sanggup melihat para ibu menangis dalam keputusasaan. Namun monster itu juga seorang wanita, sehingga menurut Sanji, dia juga tidak sanggup untuk menendangnya. Terlebih lagi, para prajurit raksasa tidak akan pernah menyerah untuk menyelamatkan anak-anak Elbaf. Kemudian di situasi ketiga, Sanji juga tidak ingin melihat seorang wanita menangis. Tapi menurut Sanji, dia tidak akan ikut bertarung melawan Zaza karena kita pun melihat Sanji yang langsung menyerang Killingham dengan tendangannya, tetapi ditahan oleh tombak milik Killingham minasan. Di sini Sanji sudah tahu jika Killingham adalah dalang di balik kekacauan ini. Sanji memberitahu Killingham, sekalipun para raksasa kehilangan jejak Killingham, namun Killingham tidak akan bisa lolos dari Sanji. Killingham dengan tersenyum mengatakan bahwa Sanji memang sangat keras kepala. Sanji pun mengatakan dengan tegas bahwa semua ini harus diakhiri dan Sanjilah yang akan mengakhirinya. Mendengar itu, membuat Killingham menyebut Sanji bodoh karena menurut Killingham ada perbedaan besar antara menjadi tangguh dan menjadi abadi. Killingham juga membenarkan jika Sanji mengalahkannya, maka kekuatannya juga akan lenyap. Bahkan Killingham mempersilahkan Sanji melakukannya jika memang dia bisa. Dan bertanya, apakah Sanji benar-benar berpikir bisa melenyapkan Dewa Hujan? Killingham lalu menyuruh Zaza untuk maju dan membawa anak-anak tersebut pergi. Melihat itu, Sanji pun paham dan mengatakan bahwa dia sudah tahu apa kelemahan mereka. Yang berarti itu mengacu pada seluruh kelompok Holy Knight, bukan hanya Killingham saja minasan.
Killingham lalu tertawa keras dan menganggap jika ucapan Sanji itu sangat menarik. Killingham bertanya, apakah Sanji memiliki Hau Shokuhaki? Lalu menyuruh Sanji membunuhnya jika bisa. Kita pun melihat bagaimana Killingham kemudian menyerang Sanji dengan trisulanya, menghantam Sanji hingga terpental dan menabrak salah satu rumah para raksasa. Di saat itu, Sanji teringat percakapannya dengan Gaban setelah ia bertanya, apakah dirinya memiliki haki raja penakluk? Saat itu, Gaban bertanya kepada Zoro bahwa apa hanya segitu kemampuanmu untuk mendukung kaptenmu yang seorang Yonko? Hal itu membuat Zoro meminta maaf. Kemudian Sanji pun bertanya, apakah dia juga memiliki Hau Shokuhaki? Menurut Gaban, seharusnya Sanji memiliki potensinya. Namun menurut Gaban, entah kenapa Sanji justru selalu merendahkan dirinya sendiri. Itu sifat yang berbahaya. Sanji juga harus menjadi seorang raja jika benar-benar ingin menjadikan Luffy sebagai raja bajak laut. Kembali ke masa sekarang, kita pun melihat Sanji yang telah terkapar dan tampak kesakitan setelah menerima serangan Killingham Minasan. Di sisi lain, akhirnya Luffy dalam wujud Nikanya telah muncul di hadapan Nerona Imu, membuat Imu berkata, jadi akhirnya kau muncul juga, Joy Boy. Mendengar itu, Luffy langsung berteriak, jangan panggil aku dengan nama orang lain, namaku adalah Luffy, orang yang akan menjadi raja bajak laut. Wah, inilah dia, Saint Nerona Imu, sang raja dunia, melawan Monkey D. Luffy, salah satu Yonko. Tertulis pada panel akhir, siapakah yang benar-benar layak menyandang gelar raja? Dan chapter 1187 One Piece pun hanya sampai di sini minasan. Gokil! Chapter kali ini benar-benar seru ya, menjadi awal dari pertarungan puncak. Mulai dari Sanji yang akan membangkitkan Hau Shokuhaki untuk menghadapi Killingham, Zoro yang kemungkinan besar akan memperlihatkan sesuatu yang mengerikan melawan Sommers. Dan tentu saja Sangat Nika yang akan menghadapi Nerona Imu. Beruntungnya karena minggu depan One Piece tidak libur. Yata. Oke deh minasan, kita lanjut ngobrol yuk di kolom komentar. Dah.